Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang kami hormati Ibu Wida Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pendidikan dan teman-teman di sini yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi terkait dengan metode eksperimen. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dika Ayong Reni dengan NIM akhir 192 yang akan menjadi moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Reza Saputro dengan NIM belakang 180 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Elvi Dwi Setia, NIM akhir 221 sebagai pemateri. Baik, yang pertama ada definisi dari metode eksperimen sendiri. Jadi, metode eksperimen menurut Jamaro et al. Adalah cara belajar yang dimana anak melakukan percobaan dengan mengalaminya sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen, anak diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, dan keadaan atau proses sesuatu. Dengan demikian, anak itu tidak dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya. Metode ini membuat anak menjadi lebih aktif, berpikir ilmiah, dan lebih mudah memahami pembelajaran. Baik, yang selanjutnya ada tujuan metode eksperimen dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada memberikan pengalaman langsung kepada anak. Metode eksperimen bertujuan agar anak belajar melalui kegiatan mencoba dan membuktikan sendiri suatu peristiwa. Anak tidak hanya menerima informasi tetapi terlibat langsung dalam proses percobaan. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir logis. Melalui eksperimen, anak dilatih untuk mengamati perubahan, membandingkan hasil, dan memahami proses secara runtut sehingga kemampuan berpikir logis dan sistematis berkembang. Yang ketiga ada melatih kemampuan mengamati dan menarik kesimpulan. Anak belajar melakukan pengamatan sederhana dan kemudian menyampaikan hasil atau kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lihat selama percobaan berlangsung. Yang keempat ada memahami hubungan sebab akibat. Eksperimen membantu anak memahami bahwa suatu tindakan dapat menimbulkan hasil tertentu, sehingga anak mengenal konsep sebab dan akibat secara konkret. Dan yang terakhir ada meningkatkan rasa ingin tahu. Kegiatan eksperimen mendorong anak untuk bertanya, mencoba hal baru, dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya ada karakteristik eksperimen pada anak usia dini. Yang pertama ada percobaan atau praktek langsung. Jadi, anak melakukan kegiatan praktek secara langsung, tidak hanya mendengarkan teorinya saja. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan. Dalam eksperimen biasanya diperlukan media, alat, atau bahan tertentu. Yang ketiga ada proses pengamatan. Jadi anak mengamati apa saja yang terjadi selama percobaan berlangsung. Yang keempat ada langkah-langkah yang jelas dimulai dari persiapan, pelaksanaan percobaan, pengamatan, dan menarik kesimpulan dari proses tadi. Yang kelima ada anak aktif terlibat secara langsung, berpikir, mencoba, dan bertanya. Yang keenam, melatih anak dalam berpikir ilmiah. Mereka dapat belajar menebak hasil atau hipotesis, membuktikan, lalu menyimpulkan. Next. Baik, yang selanjutnya ada peran guru dalam metode eksperimen pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada perencana kegiatan. Guru menyiapkan alat dan bahan, menentukan langkah percobaan, serta memastikan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, guru menjadi fasilitator. Guru menyediakan lingkungan belajar yang aman dan memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba sendiri tanpa terlalu banyak intervensi. Dan yang ketiga, ada guru menjadi pembimbing. Selama kegiatan berlangsung, guru mengarahkan anak melalui pertanyaan atau penjelasan sederhana agar anak memahami proses yang terjadi. Dan yang keempat ada
Guru menjadi pengawas. Guru memastikan kegiatan berjalan dengan aman dan tertib, terutama karena eksperimen melibatkan alat dan bahan tertentu. Dan yang kelima ada pengamat perkembangan anak. Guru memperhatikan proses yang dilakukan anak, bukan hanya hasil akhirnya, untuk melihat perkembangan kemampuan berpikir dan sikap ilmiah anak. Sudah. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pelaksanaan metode eksperimen. Yang pertama yaitu kita menentukan tujuan pembelajaran. Guru lebih awal menetapkan tujuan yang jelas dan sederhana. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Untuk yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang aman. Justru guru juga harus menguji terlebih dahulu kegiatan eksperimen agar tidak terjadi kendala saat pelaksanaan. Alat dan bahan harus aman, mudah, dan menarik bagi anak. Yang ketiga, mengajak anak mengamati dan mengajukan pertanyaan saat melakukan percobaan. Sebelum eksperimen dimulai, guru memancing rasa ingin tahu anak dengan pertanyaan sederhana. Tahap ini sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir dan memprediksi. Yang keempat, yaitu melaksanakan percobaan. Anak melakukannya dengan mandiri. Anak diberi kesempatan untuk mencoba secara langsung, bukan hanya melihat guru mencontohkannya. Guru berperan sebagai fasilitator. Pada tahap ini, guru mengamati dan memberi bimbingan seperlunya tanpa terlalu banyak menginterferensi. Baik, langkah-langkah yang kelima yaitu mengamati dan mendiskusikan hasil yang telah dilakukan. Setelah eksperimen dilakukan, anak diajak berdiskusi terkait dengan percobaan yang mereka lakukan. Guru dapat membantu anak menyimpulkan dengan bahasa sendiri dan sederhana. Tahap ini dapat membantu perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir anak secara logis. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan sederhana. Jadi kesimpulannya dibuat dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak. Yang terakhir yaitu evaluasi dan dokumentasi. Guru melakukan evaluasi melalui beberapa penilaian seperti catatan anekdot, dokumentasi foto, dan hasil karya anak. Baik, selanjutnya yaitu contoh kegiatan eksperimen. Pada video YouTube ini yaitu eksperimen hujan pelangi. Jadi anak membuat eksperimen hujan pelangi dengan pewarna makanan yang berwarna-warni, air, dan juga minyak. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode eksperimen. Kelebihan eksperimen pada anak usia dini yaitu anak menjadi lebih mudah memahami materi karena mereka mengalami sendiri secara langsung, bukan hanya mendengar saja. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa ingin tahu pada anak menjadi lebih tertarik dan semangat belajar. Yang ketiga, melatih berpikir kritis anak dengan belajar mengamati, menganalisis, dan juga menyimpulkan. Selanjutnya yaitu pembelajaran menjadi tidak membosankan karena ada praktik secara langsung, belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri anak karena mereka merasa bangga karena menemukan sendiri hasil percobaannya. Untuk kekurangan eksperimen anak usia dini sendiri yaitu membutuhkan waktu lebih lama karena ada proses persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang kedua yaitu memerlukan alat dan bahan, karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap. Yang ketiga yaitu membutuhkan persiapan yang matang dari guru, di mana guru benar-benar harus merancang kegiatan dengan baik dan aman bagi anak. Yang terakhir yaitu tidak semua materi cocok dengan metode eksperimen. Akan tetapi ada beberapa materi tertentu yang lebih efektif dijelaskan dengan metode lainnya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, metode eksperimen dalam pembelajaran anak usia dini adalah cara belajar yang melibatkan anak secara langsung
melalui kegiatan percobaan. Dengan metode ini, anak belajar dengan cara mencoba, mengamati, dan menyimpulkan sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan lebih bermakna. Metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, rasa ingin tahu, serta pemahaman sebab akibat. Meskipun membutuhkan persiapan, waktu, dan alat yang memadai, metode ini tuh efektif untuk membuat pembelajaran lebih aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Terima kasih.